Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah perumahan Geria Sahati, semoga kita semuanya sahati insyaallah taala. Musallanya ahsanul qalb, dan semoga kita diberikan ahsanul qulub, ahsanul al-qulubi. Kita secara makna kita tetap mengharapkan semoga hati-hati kita bersih, semoga diberikan kesucian oleh Allah Azza wa Jalla, karena kesucian hati termasuk tugas utama atau tugas pokok dari para rasul dan anbiya. Nah, di antara bentuk kita mentazkiyatun nufus adalah dengan kita mendatangi majelis ilmu. Tazkiyatun nufus bukan berarti kita hanya membersihkan hati dengan akhlak-akhlak atau adab-adab saja, seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Belajar mensucikan hati atau dalam istilah yang keren manajemen qalbu, itu biasanya hanya diartikan tentang jangan iri, jangan dengki, jangan hasad, dan semuanya. Itu benar. Manajemen kalbu juga dalam hal itu. Tetapi manajemen kalbu yang paling harus diperhatikan adalah tentang keimanan, lawannya kekufuran, tentang ketauhidan, lawannya kesyirikan. Karena ibadah hati itu ibadah yang paling mulia, dan ibadah hati yang paling mulia itu adalah bertauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang berbicara adab, orang berbicara akhlak, kebanyakannya hanya berbicara bagaimana kita muamalah kepada teman, gimana caranya supaya kita disenangi oleh orang-orang, bagaimana caranya kita menarik hati orang lain, supaya kita tidak dibenci tetangga, supaya selalu dengan cara tersenyum, dengan cara berkata-kata yang baik. Namun kita lupa adab akhlak yang paling tinggi, itu adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk adab yang paling buruk yaitu Allah menciptakan kita, namun kita beribadah kepada selain Allah. Allah yang memberikan kita rezeki, namun kita bersyukur kepada jin. Allah yang memberikan kita keselamatan, kita berterima kasih kepada penghuni beringin, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk adab yang sangat buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sebelum kita lanjut dengan sesuai tema kita pada malam hari ini, alhamdulillah kita bertemu pada malam yang sama dengan pertemuan yang kemarin, malam Kamis, tapi tidak tahu ya malam Kamis yang keberapa semenjak kita dulu itu, dan waktu juga sama pada maghrib, namun dengan tema yang berbeda. Kemarin kita membahas tentang Ramadan, keutamaan Ramadan, definisinya. Malam ini kita membahas tentang tazkiyatun nufus, yang paling besar yaitu dengan belajar manhaj dan akidah kita atau metode beragama kita yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut ke tema itu, kita ingatkan bahwa di antara kita adab kita bermajelis, yaitu kita harus niatkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan
kita lupa untuk menghadirkan di dalam hati-hati kita. Mungkin kita lupa tadi ketika berangkat, kita niatnya cuma pergi ke masjid, ya udah kebiasaan adat seperti biasa, atau dulu kajian, ini kebiasaan adat seperti biasa. Niatkan kita mau menuntut ilmu supaya kita juga sekaligus mendapatkan ibadah, pahala yang sangat besar, yaitu ibadah menuntut ilmu. Yang pertama, kita harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menuntut ilmu ini semata-mata ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ini adalah di antara bentuk niat yang ikhlas. Dan yang kedua adalah supaya kita bisa menghilangkan kebodohan dari keluarga kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian, bukan hanya kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Yang hadir di sini rata-rata bapak-bapak, dan kayaknya mungkin ada juga yang masih muda ya. Yang masih muda calon imam, sudah jadi bapak-bapak para imam, dan tanggung jawab besar di pundak kita semuanya. Yang sudah punya istri, entah satu ataupun lebih, kayaknya semuanya bersatu ini. Minal muwahhidin, ahli tauhid, ahli satu istri. Nah, yang kedua, kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita bertakwa, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, balasannya Allah yang akan mengajarkan kita. Tentunya di sini yang dimaksud mengajarkan kita adalah memberikan kita pemahaman. Bukan berarti serta-merta ilmu itu langsung turun dari langit dan tiba-tiba jadi ahli, tiba-tiba jadi syekh, tiba-tiba jadi wali kutub atau wali apa namanya, wali selatan, ilmu laduni dan seterusnya. Ini bukan berasal dari agama Islam, ilmu-ilmu yang seperti ini. Dia sebenarnya mantan preman, tapi masya Allah tiba-tiba ilmunya, Al-Qurannya, hadisnya, pemahamannya luar biasa. Semua orang berilmu itu dengan cara belajar, tapi mungkin tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang baru hari ini belajar, baru seminggu belajar bahasa Arab, dia sudah bisa praktek. Ada yang 1 tahun bahasa Arab, tetapi lupa terus jawabannya apa, dan seterusnya. Tetapi kembali lagi, itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla, yang seperti Allah bagi rezeki, begitu juga Allah bagi kecerdasan kepada kita. Beda-beda, kita harus menerima takdir Allah, sekaligus kita berusaha untuk menuntut ilmu. Nah, adab yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam majelis ilmu adalah al-iradah liftahul wusul ila ilmu. Keinginan yang kuat itu adalah kunci kita sampai kepada ilmu yang bermanfaat. Di antara kunci besar kita akan mendapatkan ilmu adalah dengan kita punya keinginan yang besar, atau dikenal dengan al-himmah al-'aliyah, yaitu semangat yang tinggi. Kita bagaimanapun pintar kita, IQ kita sudah tes, hasilnya masya Allah tinggi, namun kita tidak punya semangat. Kita mau menghafal Al-Quran, misalnya pada asar, kita malas-malas, masih ngantuk, masih capek, tidak ada niat, tetapi harus hafal. Ternyata kita duduk pada asar sampai maghrib, yang kita hafal cuma 1 ayat. Tetapi kalau kita mempunyai keinginan yang besar, al-himmah al-'aliyah, kita akan menyiapkan segala sesuatunya. Kita bangun tepat waktu, sudah bersih, sudah menyiapkan tempat, baca asar sudah bisa langsung mulai menghafal, akan cepat. Kemungkinan besar setengah jam kita sudah bisa menghafal safhah wahidah, 1 halaman. Itu kalau kita mempunyai al-himmah al-'aliyah. Kata Syekh di sini, tidak ada sesuatu pun yang didapatkan kecuali dengan berusaha yang keras dan keinginan yang sempurna dan semangat yang tinggi. Inilah yang akan menjadikan para penuntut ilmu ini akan mendapatkan ilmu dan selalu mengusahakan ijtihad dan selalu memanfaatkan waktu dan kesempatannya untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa kesempatan dan semangat itu akan
selalu membuat kita kemungkinan besar akan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Majmu' Al-Fawaid wa Iqtinas Al-Awabid, di antara kitab beliau yang sangat terkenal, fal-'azmu wal-thabatu huma as-sabab al-akbar li nail al-matalib al-mutanawwi'ah. Wa min du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-thabata fil 'amal wal 'azimata 'ala ar-rushd. Nah, kata beliau, azimah, keinginan yang besar, azam yang kuat, dan selalu teguh dua hal. Azam yang kuat, keinginan yang besar, dan keteguhan. Bahasa kita istiqomahan, selalu menjalaninya. Ini adalah sebab terbesar untuk mendapatkan segala tujuan. Beliau menyebutkan tujuan secara umum. Para ahli dunia, banyak yang kita lihat, Masya Allah, para pengusaha yang awalnya dulu adalah sederajat dengan kita atau bahkan lebih miskin dari kita. Ternyata kita bertemu, dia teman SD kita, teman SMP kita, dia sudah jadi bos, dia sudah bawa pajero, dia sudah punya aset miliaran. Dan ternyata kalau kita tanya detail, dia akan mengatakan hada sababu wa al-thabat. Sebab terbesarnya adalah kuat dalam satu jalan. Misalnya dia menekuni bakso. Awalnya dulu hanya menjadi pegawai, tapi dia menjadi pegawai 15 tahun. Dan sehingga dia menguasai ilmu bakso Jawa misalnya. Sehingga dia buka cabang, rasanya bisa jadi lebih enak dari yang aslinya. Ternyata Masya Allah di sana lebih berkembang. Dan asetnya sekarang Masya Allah luar biasa. Ini banyak kita temukan di teman-teman kita pengusaha, para pengusaha. Apalagi mimbar di aula juga para penuntut ilmu harus seperti ini. Jangan hanya kita cubit sana, cubit sini. Kita harus berusaha untuk selalu istiqomah, selalu untuk berusaha. Kalau kita membaca satu kitab, kita berusaha untuk sampai menyelesaikannya. Membahas kajian di satu kitab, kita berusaha untuk menyelesaikannya. Atau kajian pada malam Rabu, kita berusaha untuk selalu kajian pada malam Rabu ini, malam Kamis ya, pada malam Kamis dan seterusnya. Intinya adalah keinginan yang kuat dan istiqomah. Ini adalah kunci sukses kita untuk mendapatkan ilmu. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil 'amal wal 'azimata 'ala rusyd. Beliau meminta dua hal, yaitu ats-tsabat. Ya Allah, saya meminta Engkau ats-tsabat, istiqomahan dan keteguhan dalam menjalankan sesuatu, wal 'azimah 'ala rusyd, dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan hidayah. Itu mendapatkan hidayah tentunya dengan menuntut ilmu. Nah, ini adalah mukadimah kita. Berarti kita sudah menyelesaikan di antaranya 3 adab kita menuntut ilmu. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah tujuan terbesar kita menuntut ilmu, supaya kita bisa bertakwa. Karena kita menuntut ilmu, tahu yang halal, tahu yang haram. Ini adalah asli ketakwaan. Betapa banyak kaum muslimin yang mengatakan bertakwalah kepada Allah, namun dia tidak tahu yang halal dan tidak tahu yang haram. Atau dia tahu halal atau haramnya hanya dari perkataan orang. Hanya karena orang mengatakan itu halal, hanya karena orang mengatakan itu haram. Kita dinamakan bisa berilmu atau tahu itu halal atau haramnya kalau kita tahu dalilnya. Harus hafal Ustaz? Tidak harus. Apalagi kita yang sudah usia tua, sudah berkepala lebih dari 1, berkepala 3, 4, biasanya untuk menghafal sangat sulit sekali. Minimal kita mendengar dalilnya dari para asatidzah, dari ulama, atau kita membaca bukunya dan kita melihat itu dari Al-Quran dan itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting adalah bukan kita hanya karena masyarakat ini menganggap halal makanya halal, karena orang menganggap ini haram jadi haram. Betapa banyak sesuatu yang halal di masyarakat kita dianggap haram. Bahkan itu ketaatan dianggap sebuah kemaksiatan.
Kita berjenggot misalnya, Masya Allah banyak sekali yang menganggap ini adalah ekstremisme, bukan radikal. Radikal Masya Allah bagus, karena arti radikal itu adalah artinya mendasar. Kita memahami agama ini dengan secara mendasar. Kalau kita tidak memahami agama dengan secara mendasar, artinya atas-atasnya aja, ini tentunya pemahaman yang dangkal. Dan kita tahu pemahaman yang dangkal itu adalah kebanyakannya salah. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema kita yaitu membahas kitab At-Tasfiyatu wa Tarbiyatu wa Hajatul Muslimina ilaiha al-Allamah al-Muhaddits Hamid bin Nasir al-Albani rahimahullah ta'ala. Nama kitabnya adalah Tasfiyah dan Tarbiyah. Kitab ini aslinya adalah sebuah muhadarah, sebuah kajian yang disampaikan langsung kepada penuntut ilmu. Tapi para penuntut ilmu melihat bahwa kajian ini sangat bermanfaat sekali, makanya salah satu penuntut ilmu mentafriq atau menulis apa yang beliau katakan di kajian itu, apa yang beliau jelaskan di kajian itu, beliau yufarriq, artinya mengcopy paste yang rekamannya ditulis sehingga menjadi sebuah kitab. Nah, kata tasfiyah dan tarbiyah ini adalah bukan kata yang sangat asing buat kita semua dan bagi kaum muslimin, karena secara ilmu hati, tasfiyah dan tarbiyah ini adalah sudah terkenal sejak zaman dahulu, sejak zaman yang sangat lampau. Tetapi memang kata tasfiyah dan tarbiyah belum sangat maklum, karena yang terkenal pada zaman dahulu adalah namanya takhliyah dan tahliyah. Kita bahas at-tasfiyah di sini masdar dari safa yusaffi, saffi, safaan atau tasfiyatan. Safa yusaffi artinya adalah tahara yutahhiru atau mensucikan. Artinya adalah mensucikan, membersihkan, memfilter. Ini namanya safa tasfiyah, membersihkan atau mensucikan. Sedangkan tarbiyah dari kata rabba yurabbi tarbiyatan, yaitu mendidik. Ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan. Al-murabbi artinya para pendidik. Anta murabbi, antum ini adalah seorang pendidik. Nah, dan kata tasfiyah dan tarbiyah ini adalah mempunyai makna yang berlawanan. Tasfiyah artinya kita mensucikan, tarbiyah artinya kita melatih, mendidik diri kita untuk menjalani ketaatan. Berarti tasfiyah kaitannya dengan kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Sedangkan tarbiyah artinya adalah ketaatan, sunnah dan tauhid. Karena segala sesuatunya diciptakan berlawanan. Ketaatan lawannya kemaksiatan. Menjalani sunnah lawannya bid'ah. Menjalani tauhid lawannya syirik. Dan kita harus bisa mentasfiyah, membersihkan diri kita, mentahliyah. Kalau tahliyah istilah yang dikenal oleh para ulama hati zaman dahulu atau orang-orang yang sering membahas ilmu hati, biasanya disebut orang tasawuf. Nah, mereka melakukan tahliyah artinya mengosongkan, dari kata khalla yukhalli, khalli tahliyatan, mengosongkan. Mirip dengan artinya mensucikan. Tahliyah dari kata halla yuhalli, halli tahliyatan artinya menghiasi. Kita kosongkan lalu kita hiasi. Maksudnya apa? Ketika kita ingin berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, ketika kita ingin bertaubat, ketika kita ingin menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla, semuanya harus dimulai dengan tasbih. Harus kita sucikan diri kita dulu, baru kita hiasinya. Banyak misal yang disebutkan di kitab-kitab
para ulama, yaitu ibaratnya seperti sebuah gelas yang kotor. Kalau kita ingin ngopi tetapi ternyata gelasnya masih bekas kopi atau bekas teh, jangankan bekas teh, bekas air putih saja akan ketahuan gelas itu tidak bersih. Apakah kita akan langsung minum kopi dari bekas kopi atau bekas tembung atau bekas kotoran yang lainnya? Jawabannya pasti tidak. Kebanyakan kita orang normal pasti akan mencuci dulu. Kecuali kalau tidak normal, ini lain ceritanya. Atau keadaan darurat, tidak ada air, tidak ada apa, misalnya sedang camping, sedang rehlah, tidak ada air untuk mencuci, hanya untuk minum, kita memakai, itu lain ceritanya, darurat. Namun normalnya adalah kita akan membersihkan gelas supaya kopinya nanti enak, bersih, nikmat, kita akan minum kopi. Di antara misalnya adalah sebuah papan tulis. Kalau kita menulis di papan, tapi papannya banyak coretan anak-anak mungkin, atau coretan para murid, para siswa, apakah kita akan menulis kaligrafi, menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang indah di tengah papan tulis yang sangat kotor ini? Tentu jawabannya tidak. Kalau mau tulisan kita indah, tentu kita akan membersihkan papan tulis ini. Seindah apapun tulisan kita, kalau kita tulis di papan yang kotor, tetap tulisan kita tidak akan jadi indah. Begitu juga hati kita. Ketika kita ingin, kita mungkin baru taubat, kita baru belajar, kita baru tahu ini haram, kita baru tahu ini riba, kita baru tahu ini sebuah maksiat, kebid'ahan, kesyirikan. Kita harus berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala kotoran itu. Bukan hanya kemaksiatan saja, bukan hanya hal-hal yang berbau maksiat. Yang lebih bahaya dari maksiat itu adalah bid'ah, dan yang paling bahaya adalah kesyirikan. Karena maksiat walaupun dikerjakan, selama orang itu mengerjakannya bahwa dia tahu itu haram, dia tidak akan menjadi kafir, dia tetap muslim. Namun kesyirikan, dia tahu atau tidak tahu, dia tetap punya kufur walaupun dia menamakan dirinya muslim. Ini mohon maaf, Anda jelaskan ini bukan berarti Ustaz dengan kafiran dengan syirik-syirikan dengan. Kita tidak pernah mengkafirkan orang. Ini adalah penjelasan, kita jelaskan ini namanya kufur, ini namanya syirik. Apa Anda bilang, antum ini orang kafir, antum ini orang syirik? Tidak. Itu berbeda dengan kita menjelaskan agama Allah, berbeda dengan kita menjelaskan firman Allah, berbeda dengan menjelaskan syariat. Kita tidak mengkafirkan seseorang, bahkan kita katakan walaupun orang itu berbuat syirik, belum tentu dia jadi ahli kesyirikan, atau berbuat kufur, belum tentu dia kan kafir. Berbuat kebid'ahan, belum tentu kita bilang dia jadi ahli bid'ah, dan seterusnya. Dan sebaliknya, banyak orang yang mengerjakan sunnah, belum tentu dia jadi ahlus sunnah. Banyak orang mengerjakan tauhid, belum tentu dia murni tauhidnya. Semuanya perlu proses. Dan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang bisa mengkafirkannya adalah pemerintah dan para ulama. Yang menjalani qisas adalah pemerintah, bukan kita. Kita mengenal, misalnya tahu namanya hukum rajam, lalu keluarga kita berbuat zina. Apakah kita langsung rajam? Nauzubillah min dzalik. Ini yang mentatbiknya adalah pemerintah. Bahkan kalau kita laksanakan, kita akan dipenjara, kita akan mendapat hukuman dan seterusnya. Maka kita tidak berkewajiban untuk menjalani qisas. Kita tugasnya adalah istighfar pada Allah saat itu dan memohon supaya negeri kita yang kita cintai ini selalu dalam lindungan Allah dan bisa dijalankan pada negeri kita ini syariat-syariat Islam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian di suatu tempat dahulu pernah bahas mukadimah tentang kitab ini. Singkatnya adalah tadi mukadimah tentang kitab ini, yaitu kitab ini berdasarkan bukan ditulis langsung oleh Syekh, tetapi kitab ini adalah sebuah hawarah lalu ditulis
dan menjadi sebuah kitab. Dan beliau dalam muqaddimah memberikan muqaddimah atau kata pembuka yang sangat indah sekali. Beliau menjelaskan bahwa semua kaum muslimin sekarang sadar bahwa kita kaum muslimin berada di dalam keterpurukan, keterbelakangan dan kehinaan. Semua kita sadar hal itu. Dan kaum muslimin mempunyai banyak kelompok, dan masing-masing kelompok itu mengatakan bahwa ini adalah cara kita keluar dari kehinaan. Ini adalah cara kita keluar dari keterpurukan, kehinaan, keterbelakangan. Entah itu keterbelakangan secara ekonomi, secara politisi, secara agama, secara ilmu dan pendidikan dan seterusnya. Masing-masing mempunyai metode-metode tersendiri. Nah, dan antum tahu metode-metode yang dijelaskan di masing-masing kelompok itu semua mengatakan niat kita adalah niat yang bagus. Niat kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, mengembalikan as-safwah al-islamiyah, mengembalikan, menjadikan Islam ini adalah, atau negara-negara Islam, negara yang tinggi, negara yang adidaya, negara yang kuat, negara yang tidak mudah dikuasai oleh asing dan asing dan seterusnya. Namun kita menjelaskan di antara banyak perbedaan ini, beliau mengatakan cara terbaik untuk keluar dari semua masalah ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh, kita masuk di dalam zamannya, beliau menyebutkan sebuah hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab As-Sahihah. Beliau mengatakan bahwa hadis itu, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berjual beli dengan inah dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi dan kalian ridha, rela dengan kehidupan sawah, lalu kalian meninggalkan jihad, balasannya Allah akan menjadikan orang-orang kafir, menjadikan kalian terhina atas orang-orang kafir, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu kecuali dengan kalian tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan beberapa masalah, lalu menjelaskan sebabnya dan sekaligus menjelaskan solusi. Awalnya sebab, kemudian masalah yang terjadi, dan yang ketiga menyebutkan juga solusi. Masya Allah, hadis ini termasuk di antara min a'lamin nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Beliau menyebutkan sebab, Masya Allah, beliau kelihatan sangat ahli dalam masalah ini, dalam masalah agama, karena memang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau SAW beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Semuanya itu adalah wahyu, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau menjelaskan sebab, yaitu idza tabaya'tum bil 'ainah, kalau kalian berjual beli dengan 'ainah. Beliau menjelaskan di sini apa maksud al-'ainah. Al-'ainah adalah sebuah jual beli. Misalnya anak menjadi penjual, pemaat menjadi pembeli. Misalnya anak menjual barang, anak ingin menjual barang, misalnya HP ini, pemaat atau yang pembeli harga HP-nya 1 juta. Pemaat bilang, baik, tapi anak bayar kredit ya. Baik,
itu bayar 1 juta, insya Allah 10 bulan, 100.000 per bulan. Anda jual, dia akan mulai bayar bulan depan. Lalu Anda mengatakan, afwan maaf, Anda mau beli HP-nya. Anda beli dengan 800.000 tetapi cash, tetapi tunai. Anda beli lagi HP-nya dari pemaat 800.000 dengan harga yang lebih murah, dengan harga yang di bawah dia beli tadi, dan dia beli kredit harga 1 juta. Anda beli cash harga 800.000. Kelihatannya Masya Allah ini jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dia dinamakan jual beli, kayaknya jual beli, tetapi sebenarnya ini adalah hutang piutang. Aslinya ini adalah hutang piutang. Oleh sebab itu, dalam muamalah yang dilihat itu hakikatnya, bukan yang dilihat itu adalah namanya. Kalau namanya sangat indah, bunga. Siapa yang tidak suka bunga? Indah kehidupan kita berbunga, bahkan kita sangat masing-masing kalau sudah menikah, seterusnya kita suka rumah kita dipenuhi bunga, dihiasi dengan bunga-bunga, tanaman dan seterusnya. Semuanya menyukai bunga. Namun ini adalah nama tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini namanya jual beli, tetapi hakikatnya adalah hutang piutang bunaf'i, hutang piutang dengan kembalinya berlebih. Seolah-olah paman sekarang butuh uang, dia butuh uang, tapi dia bilang, anak beli HP antum 1 juta dengan kredit. Sebenarnya dia butuh cash, tapi kalau anak bilang, fadhal paman, anak kasih 800.000, nanti aku kembalikan 1 juta. Ini jelas sekali, Masya Allah. Menganak kepeng, 800, akhirnya keluarnya 1 juta. Kira anak zakat, Masya Allah. Dari 800 mempunyai anak 200. Ini namanya rentenir. Apapun bahasanya, walaupun bahasanya bunga atau tanda terima kasih atau apapun yang nama-nama yang indah, tetap hakikatnya adalah sama. 800.000 anak kasih, kembalinya 1 juta. Tetapi Masya Allah, maaf sudah belajar kalau namanya hutang seperti ini namanya haram, yaitu riba jahiliyah. Riba yang paling serem, yang itu hutang di dalam hutang piutang, yaitu kita menganak kepeng 1.000 jadi 2.000, bahkan walaupun 1.000 kembali 1.100 rupiah, itu dosa paling kecil riba adalah seperti dosa zina dengan ibunya. La ilaha illallah. Kalau ada bekerja sehati ketahuan orang zina dengan ibunya, sekomplek kita akan berbuat juga sama dia. Betul atau betul? Betul, betul. Benar. Semua tidak akan begitu, tetapi Masya Allah, karena kekurangan pemahaman kita tidak tahu. Kita semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah, memberikan kita ilmu, dan memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Ini yang dinamakan rina. Jadi beliau sudah punya uang, dia seolah-olah beli HP dari anak kredit, lalu dia ambil, anak beli dengan cara cash 800.000. Nanti intinya dia dapat sekarang 800.000, nanti dia akan kembalikan 1 juta selama 10 bulan, jadinya 100 selama 10 bulan, jadinya 1 juta. Nah, ini sebab yang pertama. Tetapi apakah misal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah misal bizatihi atau yuradu bihi al-umum? Ini kaidah usul. Halil maksud al-khas, halil maksud al-umum. Ini yang dinamakan dengan al-khas yuradu bihi al-umum. Kisahnya atau contoh maksiat yang disebutkan di sini adalah satu saja. Kita berjual beli dengan cara ainan. Kita berjual beli dengan cara yang seperti ini, ainan. Ini kata Syekh sebenarnya hanya contoh. Tetapi yang diinginkan Rasulullah SAW itu kan segala bentuk muamalah, segala bentuk yang haram dikerjakan, dia buat
semacam tipu daya supaya seolah-olah dia menjadi halal. Beliau menyebutkan ini adalah sebab pertama. Sebab pertama, kita dalam keadaan hina, sallallahu alaikum zulman, Allah akan memberikan kalian kehinaan, Allah akan menjadikan kalian hina dina. Sebab yang pertama adalah kalau kita menghalalkan yang haram dengan berbagai macam hiasan, dengan kita hiasi seperti ini. Sebenarnya kita tujuannya mau minjem uang, tetapi kita hiasi seolah-olah itu jual beli. Apa solusi yang tepat dengan bayyinah ini? Solusi yang tepat adalah kita, yang pertama, solusi yang paling besar pahalanya adalah kita meminjamkan uang lillahi azza wa jalla. Antum pinjam uang 1 juta, kembali juga 1 juta. Dan ini walaupun nanti kelihatannya dia mungkin bayar setelah setahun kembali lagi 1 juta, padahal pada tahun depan 1 juta itu nilainya lebih rendah dari 1 juta sekarang, tetapi yang kita lihat adalah al-'aun min Allah azza wa jalla. Nah, ketika kita membantu teman kita, maka Allah akan senantiasa membantu kita. Dan pahala yang besar ketika kita membantu atau mengeluarkan orang dari sebuah kesulitan. Ini adalah solusi terbaiknya. Atau solusi yang lainnya, Anda tidak punya uang, akan saya pinjamkan misalnya. Kita jual HP-nya ke orang. Kita jual HP-nya ke orang. Ya, kita misalnya dijual ini 1 juta, kita kasih pinjam dia 800, kembali 800. Jangan kita hanya berkata-kata saja, Anda jual HP-nya 1 juta. Lalu kembali HP-nya 800.000 dan seterusnya. Baik, ini adalah tujuan yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah istihlalul halal bi al-ghaib. Kita menghalalkan yang haram dengan hiasan-hiasan yang banyak. Nah, yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, wa akhadtum al-nada al-baqar wa wadurtum az-zar'i. Kalian kalau kata akhadha secara maknanya adalah mengambil ekor-ekor sapi. Artinya kita bagi mengembala. Wa wadurtum az-zar'i, kita itu dengan pertanian. Maksudnya kita bertani dan ketumpulan. Apa bahasa Indonesia ketumpulan? Kita membuat kita bertani atau berternak, membuat kita lupa agama, lupa sholat, lupa menjalankan syariat, lupa kita menuntut ilmu. Dan ini juga adalah contoh. Karena dahulu tidak ada namanya jadi sales, marketing dan seterusnya. Ini adalah contoh mata pencaharian zaman dulu, kerjaan zaman dahulu, yaitu mengembala dan bertani. Akhadtum an-nada al-baqar, kalian mengambil ekor sapi, yaitu kita pergi mengembala. Kalau kita membuat kita harus menuntut ilmu, ini yang akan menjadi sebab. Intinya adalah ketika kita mencari dunia dan melupakan akhirat. Dan yang sering terkenal adalah hadis palsu. Ishu dunya ka'annaka ghariban. Ishu dunya ka'annaka ta'ishu abadan. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Orang sering mengatakan ini khutbah ceramah adalah sebuah hadis. Tidak ada riwayat hadis yang seperti ini. Bekerjalah dulu untuk duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok pagi. Nah, secara makna bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Bagus kalau kita bekerja untuk dunia, kita sungguh-sungguh dan kita menekuni apa yang kita bidangi. Tetapi ketika waktu ibadah, ketika datang waktu sholat, waktu azan, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dua hal yang menjadi sebab, yaitu yang pertama ketika kita
berusaha menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu berupa muamalah, makanan, minuman, perbuatan, perkataan, dengan cara kita mencari-cari celah. Dan yang kedua, yaitu ketika kita sudah terjatuh di dalam penyakit yang besar, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu ketika kita sangat mencintai dunia dan sangat takut dengan mati. Kita bekerja untuk dunia kita, bisa dibilang ada subuh langsung pergi, pulangnya malam, pergi petang, pulang petang, dan ini biasanya kebanyakan di Jawa saja. Mungkin di Mataram masih sedikit ya, gitu ya, masih jarang. Namun seolah-olah kita menjadikan dunia itu adalah hal yang membuat kita bahagia. Ketika kita berusaha untuk dunia kita, berjual beli, bekerja, kita sangat serius. Namun ketika kita harus ibadah, harus menuntut ilmu, ternyata kita banyaknya malas-malasan, kebanyakan sholat kita tidak khusyuk dan seterusnya. Maka kita harus memperhatikan hati kita lagi. Ini adalah nasihat buat pembicara dan kita semua, supaya jangan sampai kita jatuh di dalam penyakit yang besar ini, yaitu kita sangat mencintai dunia dan sangat takut untuk kehilangan dunia ini. Setelah kita tahu sebab penyebab dari masalah ini, yaitu sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah yang sangat besar, yaitu Allah memberikan kita kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusinya, hatta tarji'u ila dinikum. Ini adalah solusi. Kita tahu sebab, akibat, bagaimana solusinya? Masya Allah, yang lengkap ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusinya adalah ar-ruju' ila din. Kalau orang mengatakan kembali ke agama yang seperti apa? Bukankah agama kita ini banyak kelompok, banyak mazhab, banyak pendapat dan seterusnya? Kita katakan kita kembali kepada dalil-dalil yang sahih. Kita dituntut untuk mengamalkan apa yang kita tahu, bukan untuk mengamalkan apa yang orang tahu. Ya, jangan kita mengatakan saya mengamalkan ini karena ulama mengatakan ini. Kita tidak tahu dalilnya. Yang kita amalkan adalah yang kita tahu dalilnya, bukan karena perkataan orang. Dan ini sepakat para ulama mazhab mengatakan idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhab saya. Maksudnya adalah ketika mazhab Imam Syafi'i mengatakan pendapat ini, dan ternyata pendapat ini mukhalif dengan sunnah, mukhalif dengan hadis, jangan kita mengatakan al-imam enggak becus atau kita menolak, ini juga salah. Kita mengatakan imam telah berijtihad dan dia tetap mendapatkan pahala, karena ahli ijtihad tetap mendapatkan pahala walau hanya satu ketika salah. Berarti dia tetap dapat pahala. Tetapi banyak orang-orang yang lebih mengatakan tidak mungkin imam kita salah, tidak mungkin tuan guru ini tidak tahu hadisnya. Masa ustaz pulang aja yang tahu, masa kelompok ini aja yang tahu? Tidak mungkin wali ini tidak tahu. Dia juga sudah belajar ke Mesir, ke Mekah dan seterusnya. Tidak ada orang sama sekali yang menguasai semua ilmu agama. Dan walaupun dia tahu, belum tentu dia benar. Karena kita harus yakin bahwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum. Yang maksum, yang bebas dari kesalahan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke agama, cara yang paling besar yaitu dengan kita menuntut ilmu. Kalau terlihat di masyarakat kita semangat menuntut ilmu, maka bergembiralah. Insya Allah ini adalah tanda-tanda kebaikan. Ada kajian, ada pembahasan kitab. Walaupun masih banyak mukhalafat yang masih harus diperbaiki, kita semua perlu untuk memperbaiki diri kita, masyarakat kita dan seterusnya. Tetapi ketika kita semangat menuntut ilmu, insya Allah ini adalah tanda kebaikan. Dan yang kedua, kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita ilmui, apa yang kita pelajari. Maka
Ini adalah bentuk besar di antara kita kembali kepada agama kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa kembali ke agama. Bagi yang mengetahui pernah melakukan maksiat, kebid'ahan, kesyirikan, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa membersihkan hati ini supaya kita bertemu Allah Azza wa Jalla dalam qalbun salim, dalam hati yang bersih, hati yang suci, seperti di dalam keadaan ahsanul qulub, ahsanul qalbu, kalau masalah kita dalam hati yang sangat baik sekali. Amin. Barakallahu fiikum. Kita cukup kajian kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.